Saya ribut sama ente siapa namanya? Paru. Hah? Alparu. Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dia lah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor? Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim. Saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat. Saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Kami kabarkan kalau sebelumnya Bang Egy tidak datang karena sakit, memang benar-benar sakit. Dan alhamdulillah hari ini Bang Egy terlepas belum pulih sempurna, tapi demi menegakkan keadilan dan kebenaran dan untuk menunjukkan memang kita tidak ada rasa takut, tapi kita ingin ya keadilan tegak di negeri kita. Pak Bang Egy Sujana bahkan yang meminta ke saya akan hadir. Tolong ya sampaikan, saya akan hadir, dan hari ini beliau sudah hadir. Kita minta tanggapan Bang Egy sebelum masuk ke ruang penyidik. Silakan Bang. Terima kasih Aka yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa saja yang mendengarkan, baik langsung maupun lewat medsos ini, poin pentingnya ada 3 dari saya. Yang pertama, mesti mengerti substansi hukum. Di samping muatan filosofis, hukum itu punya logika. Jadi kalau logika nggak dipakai, berarti hukumnya nggak jalan. Satu contoh misalnya, kita sejak awal 2022 atau 2021 akhir ya? Ya, sekitar itu Bang. Itu sudah menggugat pertama. Dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap, Bambang Tri dan Gus Nur. Saya sedang membela bersama Aka waktu itu. Pertanyaan seriusnya, ini kan soal perdata, kok langsung jadi pidana ditangkap? Memang waktu perdata logikanya siapa yang menuduh dia membuktikan, itu perdata. Tapi ketika masuk wilayah pidana, yang wajib membuktikan adalah jaksa dan polisi. Itu poin penting dalam ilmu pidana. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana selalu mendalilkan itu, Jokowi mendalilkan itu, siapa yang nuduh buktikan. Itu perdata. Sekarang udah masuk pidana, yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami. Menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu, bahwa hukum itu berlogika. Maka dengan demikian, secara logika, kami jalani pengadilan itu di Solo 6 bulan kurang lebih. Tiap minggu, ingat saya hari Kamis, setiap minggu. Jadi poin pentingnya adalah di dalam persidangan itu tidak ada satupun saksi dari 30 saksi. 3 cuma dari kami. Kami menghadirkan semuanya saksi ahli. 1 ahli hukum pidana, Dr. Taufik. Kedua, ahli bahasa, Profesor Aceng dari UPI Bandung. Ketiga, Rocky Gerung, ahli filsafat. Dari mereka 27. 22 fakta, 5 ahli. Mereka tak satu pun ketika saya tanya pernah lihat nggak ijazah aslinya. Tidak ada yang pernah lihat. Lalu saya tanya kepada jaksa, bagaimana cara pembuktiannya? Kalian sudah menuntut klien kami 10 tahun. Dan sekarang menghadapi proses pembuktian. Saya minta buktikan. Anda berani menuduh kami membuat berita hoak. Kami memberitakan berita palsu. Berarti Anda merasa punya yang asli.
tunjukkan mana aslinya Jokowi ijazahnya. Nggak bisa jaksa nunjukkan. Bahkan saya panggil depan hakim, tolong jaksa, dengar sini, Pak Hakim dengar ini. Dalam perspektif hukum itu sah sekali di depan hakim itu. Mana yang asli? Nggak ada. Jadi bagaimana dalam perspektif itu? Kami nggak bisa buktikan yang asli, kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21. Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding dimenangkan kami, dihilangkan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 dihilangkan. Jadi tidak ada lagi tuduhan tentang berita palsu itu, berita hoak. Berarti kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama bahwa ijazah Jokowi palsu atau dipalsukan atau memalsukan. Itu dua kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana, mau memalsukan atau dipalsukan. Poin pentingnya adalah mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023, sudah 2 tahun lalu. Kok sekarang Jokowi bilang saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Dan terakhir, Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo, tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini pembohong besar gitu loh, menipu rakyat. Kalau bahasa Qur'annya dia nakodot. Bahwa nakodot itu ciri khas satunya adalah sumpah-sumpahnya dipakai menjadi alat penipu. Dasar saya adalah surat ke-16 An-Nahl ayat 92. Boleh kalian cek medis besok supaya saya jangan fitnah. Itu disilakan nakodot. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai alat menipu. Itu fakta, ribuan tahun Quran bicara. Tapi sampai hari ini up to date masih bisa bicara tentang itu. Poin terakhirnya adalah, saudara, dalam konteks logika, saya tidak ke Solo atau tidak ke Jogja. Itu bukan karena apa, itu strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka saya tidak hadir, tapi difitnahlah macam-macam. Biarlah, itu resiko. Tapi yang jelaskan sekarang, tidak mungkin terima uang atau apa. Kalau terima uang nggak mungkin saya begini, cicing wae di rumah. Apalagi lagi sakit. Oleh karena itu, saudara, logika hukum ini hendaknya harus dipakai oleh media juga. Jangan ikuti kemauan dia, Jokowi terutama, yang tidak berlogika. Berarti Jokowi tidak punya hukum atau tidak menggunakan hukum. Maka dengan demikian, panggilan sekarang saya udah bikin pernyataan resmi di bawah koordinasi yang AK itu. Dan pernyataan resmi saya menolak dipanggil sekarang karena logika hukum juga. Saya ribut sama ente siapa namanya? Paru. Hah? Alparu. Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dialah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor? Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim.
saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat, saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang. Kasih ruang dikit ya, ada Ya. media satu. Supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika, jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Abang nggak boleh ngomong tergabung. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas dua hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close. Tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fatatun qarib. Insya Allah kemenangan dekat. Dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kau giliran foto ijazah aja nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.